Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rahmadiani Caniago dengan NIM A2P222008 dari kelas R002 MIPA. Saya berasal dari Prodi PPG Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai project design thinking yang telah saya kerjakan. Project design thinking ini melalui proses yang cukup panjang dalam pengerjaannya, dimulai dari melakukan observasi awal mengenai karakteristik dari peserta didik, kemudian wawancara bersama siswa kelas 12 MIPA 6, menganalisis kebutuhan siswa, mengumpulkan ide dan solusi, menganalisis ide yang diberikan berdasarkan kekurangan dan juga kelebihannya, kemudian perancangan media, proses pengerjaan, hingga terbentuklah suatu media yang dapat digunakan untuk mengajar. Berdasarkan dari hasil observasi yang telah kami lakukan pada saat melakukan PPL di SMA Negeri 1 Kota Jambi, kami menemukan permasalahan yang terjadi di kelas 12 MIPA 6. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, terlihat bahwa kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Hal ini terlihat dari mereka kurang aktif dalam pembelajaran, beberapa siswa tampak tidak memperhatikan dan juga memperdulikan guru yang mengajar di kelas. Beberapa dari mereka juga terlihat bermain handphone dan mengerjakan yang lain saat proses pembelajaran. Mereka juga tidak membawa buku mata pelajaran tersebut, tidak mengerjakan tugas yang diberikan, dan hasil ulangan harian mereka juga banyak yang tidak mencapai target. Setelah melakukan observasi awal, kami berdiskusi bersama guru Pamong. Menurut beliau, salah satu yang menjadi alasan rendahnya motivasi siswa dalam belajar ini dikarenakan pasca pembelajaran yang dilakukan secara daring kurang lebih 5 semester. Motivasi siswa untuk belajar sudah sangat menurun jika dibandingkan dengan siswa-siswa sebelum pembelajaran daring diterapkan. Untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahan tersebut, kami menggali informasi lain melalui wawancara mendalam atau in-depth interview bersama beberapa siswa kelas 12 MIPA 6. Hal ini kami lakukan untuk melihat sudut pandang mereka dalam pembelajaran di kelas, mulai dari apa yang membuat mereka kurang bersemangat dalam belajar, guru seperti apa yang mereka idamkan, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, apa yang membuat mereka termotivasi semangat dalam belajar. Dari hasil wawancara mendalam bersama beberapa siswa tersebut, kami dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu mereka merasa jenuh dan bosan apabila pembelajaran hanya dilakukan melalui metode ceramah guru dan juga diskusi kelompok saja. Mereka juga menginginkan sosok guru yang memiliki keseimbangan antara teori dan juga praktikum. Mereka menginginkan suasana belajar yang menyenangkan seperti ada ice breaking, permainan, nyanyian, jembatan keledai, kuis, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga menginginkan pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas saja, akan tetapi dapat dilakukan di luar kelas seperti perpustakaan, taman, di luar sekolah, dan lain-lain. Mereka juga menginginkan pembelajaran yang menantang seperti perpaduan antara games dalam pembelajaran. Selanjutnya, dari hasil analisis wawancara tersebut, kami melakukan diskusi bersama kelompok untuk menciptakan suasana belajar yang diinginkan siswa, pembelajaran yang menyenangkan, yang berisi tantangan, permainan, dan juga pembelajaran. Setelah dilakukan diskusi, kami mengumpulkan banyak ide dikarenakan setiap anggota kelompok memberikan 4-6 ide yang cocok untuk solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Setelah semua ide dikumpulkan, kemudian kami melakukan voting untuk semua ide yang ada. Setiap anggota kelompok dapat memilih 3 ide yang dirasa paling mudah untuk dilakukan dan juga 3 ide yang dirasa paling berdampak untuk pembelajaran tersebut. Berikut ini merupakan 3 teratas dari hasil voting yang telah dilakukan. Pada posisi pertama yaitu ada hiking pose, kedua debat, dan ketiga yaitu role playing. Ketiga hasil voting ini merupakan suatu model pembelajaran dan bukan berupa media pembelajaran. Untuk itu, kami kembali berdiskusi untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk memilih model pembelajaran yang paling efektif untuk dilakukan.
Setelah memperoleh hasil voting, kami melakukan analisis bersama mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari setiap masing-masing model dan media pembelajaran. Analisis ini kami peroleh berdasarkan dari membaca studi literatur di internet dan juga dari pencocokan karakteristik siswa kelas 12 MIPA 6. Yang pertama yaitu Hiking Post. Kelebihan dari Hiking Post ini, yang pertama yaitu berbasis games dan juga misi, berupa tantangan, memadupadankan antara teknologi dan juga pembelajaran, dapat dilakukan di luar kelas, baik itu di lapangan sekolah, taman, hutan, dan jika tidak memungkinkan untuk dilakukan di luar kelas, model pembelajaran ini juga dapat dilakukan di dalam kelas. Berikutnya yaitu melatih kecepatan dan juga kekompakan grup, dan berisi materi yang didesain semenarik mungkin. Adapun kekurangan dari model pembelajaran Hiking Post ini, kurang kondusif, membutuhkan waktu mata pembelajaran cukup panjang, dan apabila mengajar sendirian terasa agak sulit untuk mengontrol siswa. Yang kedua yaitu ada role playing. Kelebihan dari role playing ini yang pertama, berbasis permainan peran, mengasah kreativitas siswa, dapat dilakukan di luar ataupun di dalam kelas, melatih kekompakan grup. Siswa sudah memahami materi sebelum mata pembelajaran dimulai. Adapun kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu kelas akan menjadi kurang kondusif, membutuhkan waktu mata pembelajaran cukup panjang karena setiap kelompok harus tampil dan harus memiliki persiapan terlebih dahulu. Yang ketiga itu tidak semua materi cocok menggunakan model pembelajaran role playing ini. Selain itu, siswa harus memahami materi terlebih dahulu, kemudian membuat skrip. Model ini tidak cocok dengan karakteristik dari siswa kelas 12 MIPA 6. Beberapa siswa mungkin saja tidak menyukai permainan peran. Yang ketiga yaitu debat. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini, yang pertama, memantapkan pemahaman konsep siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan, melatih siswa untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang telah diberikan, melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Adapun kekurangan dari model pembelajaran ini yang pertama, ketika menyampaikan pendapat saling berebut, terjadi debat kusir yang tak kunjung selesai bila guru tidak menengahi. Siswa yang pandai berargumen akan selalu aktif, tapi siswa yang kurang pandai berargumen hanya diam dan pasif. Kemudian menghabiskan banyak waktu untuk melakukan sesi debat antar kelompok. Perlu tema yang mudah dipahami oleh siswa dan tema haruslah dapat diperdebatkan. Berikutnya yaitu kami mengambil keputusan. Setelah melakukan analisis kelebihan dan juga kekurangan dari setiap model pembelajaran, kami memutuskan untuk memilih model pembelajaran Hiking Post. Model ini memiliki spesifikasi yang cocok dengan keinginan dan juga karakteristik dari peserta didik. Model ini juga menyajikan banyak kelebihan dibandingkan kekurangan, maka dari itu model pembelajaran ini cocok diterapkan di kelas tersebut. Langkah selanjutnya yaitu merancang proyek pembuatan media yang ada di dalam model pembelajaran tersebut. Salah satu media yang kami sajikan dalam model pembelajaran ini terdiri dari poster, artikel, video YouTube, LKPD, dan juga infografis. Untuk media pembelajaran, kami memilih infografis sebagai proyek yang akan kami lakukan. Infografis ini berupa media yang berisi materi, gambar, dan juga grafis yang didesain menarik untuk dibaca dan dipelajari. Kemudian masuk kepada tahapan proses pembuatan infografis. Dalam proses ini terdapat rancangan. Yang pertama dilakukan dalam rancangan ini yaitu mencari dan mengumpulkan materi dari berbagai literatur. Di sini kami menggunakan materi evolusi dan saya mendapat subbab teori Charles Darwin. Kemudian membuat prototipe dan gambaran abstrak tentang susunan dan tata letak media yang akan dibuat. Kemudian proses pengerjaan, pembuatan media menggunakan platform Canva. Selanjutnya masuk ke pembagian materi evolusi. Karena Hiking Post yang kami rancang akan terbagi menjadi 5 pos, maka kami membagi materi evolusi menjadi 5 bagian pula. Yang pertama yaitu ada teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis, yang ketiga teori Lamarck dan August Weismann, yang keempat
teori Charles Darwin, dan yang kelima, teori percobaan Harold Urey dan percobaan kimia dan biologi. Proses selanjutnya yaitu mencari materi. Materi teori Charles Darwin dikumpulkan melalui beberapa e-book yang saya peroleh dari Google Book. Berikut saya sajikan proses pencarian materi. Proses selanjutnya yaitu mencari materi. Materi teori Charles Darwin dikumpulkan melalui beberapa e-book yang saya peroleh dari Google Book. Berikut saya sajikan proses pencarian materi. Dalam proses pengerjaan media, saya mencari template terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan prototipe yang telah saya rancang. Berikut saya sajikan proses pencarian template yang telah saya lakukan. Setelah beberapa proses rancangan telah dilaksanakan, kemudian masuklah proses pengerjaan media. Berikut saya tampilkan proses pengerjaan media yang telah saya lakukan. Berikut ini merupakan hasil akhir dari infografis yang telah saya kerjakan. Infografis ini dapat diakses melalui penyekenan kode QR yang tertera di halaman ini.